Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aiman Hani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku. Yang pertama yaitu definisi perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat-adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, merilis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Menurut Noto Atmojo tahun 2003. Alasan manusia berperilaku berbeda. Manusia berperilaku berbeda karena mempunyai kemampuan yang tidak sama. Prinsip ini penting untuk dapat memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan lainnya. Berbeda kemampuan ini ada yang beranggapan karena perbedaan menyerap informasi ini suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan dan pengalaman. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ahli ilmu perilaku umumnya berpendapat bahwa manusia itu berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Yang dimaksud adalah beberapa pernyataan dalam diri seseorang atau internal state yang menyebabkan seorang itu bertindak untuk mencapainya dalam bentuk objek atau hasil objek. Seseorang memahami lingkungannya dalam berhubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model ekspansi seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku. Menduga bahwa orang berperilaku itu menurut persepsinya terhadap dunia yang dihadapi. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungan itu mempunyai arti baginya. Seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Orang jarang bertindak netral dengan suatu hal yang diketahui dan dialami. Untuk mengevaluasi sesuatu yang dialami dengan cara senang atau tidak senang, perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang untuk membuat yang berbeda dengan orang lain dalam menanggapi suatu hal. Orang merasa puas atau tidak puas. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan merubah suatu atau beberapa faktor penentu dari perilaku individu. Semuanya terbuka untuk dipengaruhi. Ada beberapa faktor lain penentu perilaku. Yang pertama yaitu sifat. Sifat adalah sistem saraf jiwa atau neurophysics yang umum dan terarah pada individu, sehingga memiliki kemampuan untuk memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dari perilaku ekspresif yang tersusun dari sejumlah kebiasaan. Kedua yaitu sikap kecenderungan yang selalu dikaitkan dengan suatu objek. Ketiga yaitu minat kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Selanjutnya yaitu teori tentang perilaku. Yang pertama yaitu teori insting. Teori ini dikemukakan oleh
MC Dougall bahwa perilaku itu disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaannya dan akan mengalami perubahan karena pengalaman. Selanjutnya yaitu teori dorongan atau drive theory. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong perilaku. Selanjutnya yaitu teori insentif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya intensif yang mendorong organisme membuat suatu perilaku. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kedua faktor tersebut. Selanjutnya itu teori kognitif. Teori ini berpandangan bahwa seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan. Dengan kemampuan berpikir, seseorang yang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan dalam berperilaku. Selanjutnya itu bentukan perilaku. Ada 3. Yang pertama dengan conditioning atau kebiasaan, dengan pengertian atau insight, yang terakhir yaitu dengan menggunakan model. Selanjutnya yaitu pengaruh olahraga terhadap perilaku. Yang pertama adalah janji atau tanggung jawab atau komitmen. Kedua kepandaian atau intelektual. Ketiga semangat atau motivation. Kelima percaya diri atau self atau confident. Selanjutnya itu emosi stabil atau emosional. Dan terakhir yaitu mengontrol perilaku. Contoh perilaku atlet. Sebelum hari pertandingan atau perlombaan, yang pertama itu kumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan. Kedua yaitu pantau kemajuan atlet baik fisik maupun mental. Ketiga yaitu pantau tingkat kecemasan atlet dengan melihat ekspresi wajahnya, apakah cerah atau murung. Keempat itu pada saat latihan pastikan bahwa atlet tidak atau hidup dan berpikir mengenai pertandingan atau perlombaannya 24 jam sehari. Pada hari pertandingan atau perlombaan ada 4 macam. Yang pertama itu bangun tidur pada saat yang tepat, malamnya harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kedua, berangkatlah ke tempat pertandingan atau perlombaan pada saat yang tepat. Ketiga, ditempatkan pertandingan atau perlombaan pelatih perlu mengenali atlet mana yang berada di dekat teman-temannya dan mana yang lebih suka menyendiri. Keempat yaitu sambil melakukan pemanasan, atlet hendaknya meningkatkan level semangat dan tetap berpikir positif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.